Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiana Nur Arifah, NIM 21910173. Yang terhormat Ibu dosen, saya ingin mempresentasikan tugas pengantar manajemen yang bertema manajemen konflik dalam organisasi. Apa manajemen konflik? Merupakan serangkaian aksi dan reaksi antar pelaku maupun pihak lain dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan atau pengelolaan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi dari pelaku maupun pihak lain dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dalam interpretasi. Apa yang dimaksud dengan interpretasi? Yaitu bagian untuk memberikan kesan, pendapat, atau pandangan teoris terhadap sesuatu. Nah, apakah peran konflik penting dalam organisasi? Menyebut konflik dalam organisasi sebagai proses kreatif bersama di mana pihak-pihak yang tidak setuju bersatu untuk menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan suatu orang. Ini melibatkan saling memahami kebutuhan masing-masing, kemudian membayangkan bersama skenario terbaik dan menentukan bagaimana memenuhi skenario terbaik tersebut. Dan karena itu, konflik dalam organisasi merupakan hal baik yang perlu dimiliki setiap tim. What does not kill you makes you stronger. Jika konflik tak sampai membuat tim Anda hancur dan berantakan, maka tim Anda justru akan semakin kuat. Berikut konsep dasar, yaitu hubungan antar pribadi ataupun organisasi yang mengandung adanya unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, atau perbedaan kepentingan. Kendati unsur konflik yang juga terdapat di dalam manajemen konflik ini selalu ada dan terdapat di dalam setiap bentuk hubungan antara pribadi atau organisasi. Berikutnya fungsi, yaitu meningkatkan kinerja dan keaktifan dalam organisasi. 2. Mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman. 3. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas. 4. Melatih untuk mempunyai sikap respectful atau toleransi. 5. Bisa mengambil keputusan dengan seksama dan berhati-hati. Apa penyebabnya? Adanya perbedaan kepentingan, adanya perbedaan pengertian atau pemahaman atau miskomunikasi, adanya perbedaan cara pandang pihak satu dengan pihak lain, adanya ketidakjelasan tujuan, adanya perbedaan peraturan yang dianut, adanya perubahan situasi baru. Berikutnya dampak manajemen konflik, ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. 1. Dampak positif, organisasi menjadi lebih dinamis sebagai pengalaman berharga, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, melahirkan pribadi yang kreatif, kritis, dan inovatif, menumbuhkan sikap toleransi. Dampak negatif, komunikasi organisasi terhambat, kerjasama organisasi terhambat, munculkan saling curiga, salah paham, dan kritik. Individu yang berkonflik merasa cemas bahkan bisa frustasi. Stres berkepanjangan yang bisa mengganggu dalam pekerjaan. Dari di atas itu semua ada strategi. Itu 1. Avoiding. Individu atau organisasi pada umumnya cenderung menghindari konflik. Yang dimaksud itu berbagai hal sensitif dan berpotensi menyebabkan konflik sebisa mungkin dihindari. Ini merupakan cara yang paling efektif menjaga lingkungan terhindar dari konflik terbuka. 2. Accommodating. Ini merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik. 3. Compromising. Berbagai dengan accommodating, cara compromising cenderung memperhatikan pendapat dan kepentingan semua pihak. 4. Competing. Ini adalah cara menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik dengan saling bersaing untuk memenangkan kepentingan masing-masing. 5. Collaborating, yaitu cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk memperoleh hasil yang memuaskan karena semua pihak sinergi dan menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan suatu pihak. Yang terakhir, collaboration. Manajemen konflik yang satu ini membutuhkan waktu dan tenaga yang besar dalam proses penyelesaian konflik. Yang terakhir, kesimpulan, dalam sebuah organisasi, pekerjaan individual maupun sekelompok pekerjaan saling terkait dengan pekerjaan pihak-pihak lain. Ketika suatu konflik muncul di dalam sebuah organisasi, penyebabnya selalu diidentifikasi dengan komunikasi yang kurang baik. Dengan demikian pula, ketika suatu keputusan yang buruk dihasilkan dari pihak satu ke pihak lainnya komunikasi tidak efektif, maka
Konflik tidak senantiasa merugikan, tetapi juga dapat menguntungkan dalam jangka panjang. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.